Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru kelas 10 yang berbahagia. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Anak-anakku, yang pertama, saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. Selamat menempuh pendidikan SMK dan semoga dengan kerjasama kita semuanya, kalian bisa menjadi peserta didik yang kompeten dan siap untuk bersaing di dunia kerja, siap untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, atau siap menjadi seorang wirausaha. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi informasi tentang kegiatan belajar mengajar dalam jaringan atau KBM online yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. Seperti yang kita ketahui, sudah hampir 1,5 tahun di negara kita untuk sekolah tidak bisa tatap muka, untuk sekolah diganti dengan sekolah online. Tetapi di sekolah kita ini kita menggunakan 2 jalur. Jadi kita bisa menggunakan KBM online, tapi kita bisa juga tatap muka untuk kegiatan praktikum. Tetapi untuk di awal semester ganjil tahun pelajaran ini, karena adanya PPKM darurat, maka kita tidak bisa tatap muka dulu karena instruksi dari Ibu Gubernur bahwa untuk KBM, untuk sekolah harus dilaksanakan secara daring atau secara online. Di sekolah kita sudah menyiapkan untuk sekolah secara online maupun sekolah secara tatap muka. Kita biasa menggunakan beberapa fasilitas, ada yang Moodle, ada pakai dulu Google Classroom, ada pakai Google Meet, pakai Zoom dan sebagainya. Anak-anakku, mari kita pelajari sedikit demi sedikit. Yang pertama, di sekolah kita, aplikasi yang digunakan yang paling utama itu adalah Moodle. Karena di dalam Moodle itu bisa berisi materi pelajaran, baik dalam bentuk PDF, baik bentuk Word, dalam bentuk video, semuanya bisa kalian pelajari di sana. Kemudian di dalam Moodle juga ada latihan-latihan soal yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu guru pengajar. Di Moodle juga kalian bisa melaksanakan penilaian harian, mengirim tugas dan sebagainya. Selain Moodle, aplikasi yang digunakan untuk KBM atau untuk menunjang KBM di sekolah kita ada namanya WhatsApp. Ini sudah familiar dengan kalian. Yang kita gunakan biasanya adalah WhatsApp grup kelas atau WhatsApp grup mata pelajaran. Apa bedanya dengan Moodle? Kalau di WhatsApp grup itu biasanya oleh Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu pengajar, kalian akan diberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan sekolah. Ada edaran, ada undangan, ada informasi yang lainnya. Di WA Group juga itu biasanya digunakan oleh anak-anak untuk mengirimkan tugas. Apabila ketika mengirim tugas di Moodle tidak berhasil, maka ada beberapa kebijakan Bapak Ibu guru untuk mengirim tugasnya melalui WA, baik WA Group maupun WA pribadi. Dan yang sering digunakan di WA juga adalah untuk mengingatkan anak-anak yang belum melakukan presensi, atau kalau zamanmu mengatakan absen. Nah, itu bisa digunakan di WA Group kelas. Ada lagi aplikasi yang sering digunakan, itu adalah Google Meet dan Zoom. Bapak Ibu guru pasti akan menggunakan walaupun frekuensinya kecil atau jarang. Kenapa? Kelebihan dari Google Meet atau Zoom itu adalah bisa berkomunikasi secara tatap muka dengan kalian. Tetapi ini membutuhkan paket data yang besar. Pengalaman
pelajaran kami setahun terakhir, banyak anak yang ketika Google Meet tidak bisa ikut karena paketannya yang kurang atau karena daerahnya yang sinyalnya jelek sehingga jarang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak, kapan waktu belajar kita? Kalau kondisi normal sebelum pandemi, sekolah kita itu setiap harinya 10 jam pelajaran. Satu jamnya itu 45 menit, sehingga kita mulai sekolah pukul 7, kita selesai pukul 15:15. Tapi di masa pandemi ini, setiap mata pelajaran lamanya hanya 30 menit. Sehingga kalau hari Senin sampai Kamis, kita mulai pukul 7, kita selesai pukul 12:30. Di mana ada waktu istirahat antara pukul 9:30 sampai 10. Kalau hari Jumat, setiap mata pelajaran lamanya hanya 25 menit. Kita mulai pukul 7, kita selesai pukul 11:05 menit. Karena di hari Jumat itu hanya ada 9 mata pelajaran. Anak-anakku, kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk KBM online? Ada dua hal yang harus kita persiapkan, yaitu tentang bagaimana mengakses Moodle-nya dan bagaimana cara melakukan presensi. Ini akan coba saya bahas sekilas tentang cara mengisi presensi dan bagaimana mengakses Moodle. Nanti kalian akan dikirim panduan untuk akses Moodle dan untuk ujian presensi. Silakan nanti kalian bisa membaca di panduan itu dan bisa mempraktekkan. Saya awali yang pertama adalah di presensi anak-anak. Presensi itu adalah bukti kehadiran kalian untuk mengikuti mata pelajaran. Ketika pelajaran secara online seperti ini dan di sekolah kita ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Bahwa untuk presensi nanti mengisinya melalui Google Form. Ada link yang akan dikirimkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Seperti ketika kalian mengisi link untuk hadir di MPLS ini. Dan link itu akan dibagikan di WA grup kelas. Kalian wajib melakukan presensinya bukan tiap hari datang atau pulang seperti ini. Tapi ketika sudah mulai KBM online, kalian wajib mengisi presensinya setiap mata pelajaran. Jadi misalkan hari ini ada 3 mata pelajaran, misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada mata pelajaran produktif atau kejuruan, dan ada pelajaran matematika, maka kalian harus mengisi presensi 3 kali. Waktu bahasa Indonesia mengisi presensi, waktu pelajaran produktif mengisi presensi, dan waktu pelajaran matematika kalian juga wajib mengisi presensi. Kemudian ketika mengisi presensi harus sesuai dengan jadwal pelajaran. Presensi tidak bisa dilaksanakan sebelum jamnya dimulai. Jadi kalau kita mulai KBM jam 7, maka kalian tidak bisa mengisi presensi sebelum jam 7. Misalkan bahasa Indonesia jam 7 sampai jam 8, maka kalian bisa mengisi presensi bahasa Indonesia itu jam 7 sampai jam 8. Setelah itu ketika pelajaran produktif, kalian mengisi presensi untuk mata pelajaran produktif, dan nanti ketika sudah waktunya matematika, kalian juga akan mengisi presensi untuk mata pelajaran matematika. Kalau kalian mengisinya melebihi jam yang ditentukan, maka kalian akan dianggap terlambat. Kesalahan lagi ketika mengisi presensi adalah kalian salah dalam memilih mata pelajaran dan memilih nama kalian. Hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan sampai salah dalam memilih mata pelajaran dan memilih nama yang sudah tersedia di link atau di Google Form presensi. Bagaimana cara kita untuk melakukan presensi? Kita akan coba pakai panduan yang HP, karena kalian kebanyakan pembelajaran online menggunakan HP. Pastikan di HP kalian itu sudah ada Google Chrome. Kalian tinggal masuk di Google Chrome, kemudian kalian masukkan link presensi yang dibagikan oleh wali kelas. Setelah itu setelah masuk, maka kalian akan ada tampilan seperti ini. Pastikan bahwa kelasnya betul.
Jadi misalkan Anda di kelas 10 TKRO 1, maka presensi yang kalian isi betul-betul di kelas 10 TKRO 1. Setelah mengisi atau setelah masuk ke dalam link ini, maka kalian bisa milih nama kalian. Kemudian nanti mungkin ada datang atau pulang ini di awal. Kalau besok langsung mapelnya, gitu ya. Jadi silakan dipilih mapelnya apa. Kemudian setelah mapelnya apa, kemudian silakan dipilih keterangannya. Kalian hadir, izin, atau sakit. Kalau hadir sudah aman atau selesai. Tetapi kalau kalian memilih izin atau sakit, maka kalian harus mengupload buktinya. Buktinya berarti ada surat izin. Surat izin dari orang tua, atau kalau surat sakit itu dari pihak dokter atau pihak puskesmas, maka kalian memasukkannya, difoto, diupload di sini sebagai bukti. Nah, ini sudah ada langkahnya. Kalau sudah kirim, berarti kalian sudah melakukan presensi. Itu panduannya untuk presensi ya. Jadi diklik kirim, maka kalian sudah melakukan presensi. Setelah presensi, sekarang bagaimana untuk mengakses Moodle? Karena KBM kita yang penting di sini. Poin-poin penting untuk Moodle itu yang pertama, Moodle itu diaksesnya bebas. Jadi kalian bisa mengakses Moodle ketika pagi, ketika siang, ketika sore, kalian bisa mengaksesnya. Kecuali untuk mata pelajaran tertentu, Bapak Ibu Guru mengharapkan kalian ada diskusi, maka kalian wajib. Materi yang ada di Moodle bisa dibuka berkali-kali. Latihan soal bisa dibuka berkali-kali, tetapi kalau waktu ulangan atau penilaian harian, maka kalian harus tepat pada waktunya. Di Moodle itu yang paling utama adalah keaktifan kalian anak-anak. Jadi mohon agar paket datanya lebih ketika digunakan untuk belajar yaitu belajar. Janganlah banyak digunakan untuk main game. Karena pengalaman anak-anak sekarang itu lebih banyak main game. Kadang-kadang Pak, saya tak butuh wifi gratis. Tapi hati-hati, sekarang masa pandemi, mohon protokol kesehatannya dijaga. Kalau mau cari wifi gratis ya maskernya dipakai, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Anak-anak, bagaimana langkah awal kalian untuk masuk ke Moodle di SMK kita? Moodle di SMK kita namanya ini, Learning SMKN 1 Sidayu. Langkahnya sama. Yang pertama, pastikan bahwa di HP kalian sudah ada browser Google Chrome. Kalau sudah, silakan masuk ke Google Chrome, kemudian ketikkan ini http://learning.smkn1sidayu.id. Kalau tidak bisa ini, gunakan alamat IP yang ada ini. Jangan menggunakan aplikasi nak ya. Jangan menggunakan aplikasi Moodle. Kadang ada beberapa anak dia download di Google Play Moodle kemudian lewat itu. Terlalu berat nak. Butuh pakai data yang banyak. Maka gunakan saja alamat ini atau IP ini. Setelah memasukkan itu dan login, maka kalian akan kelihatan modelnya seperti ini tampilannya. Kalau sudah, langkah awal kalian adalah memasukkan username dan password. Username dan password nanti akan dikirimkan oleh Bapak Ibu wali kelas di grup kelas masing-masing. Untuk anak kelas 10, username-nya adalah NISN dan passwordnya masih password default. Password awalnya 1234567 masih ini. Nah, kalian masukkan username, masukkan password, kemudian diklik masuk, maka akan ada tampilan bahwa kalian sudah masuk ke learningnya SMKN 1 Sidayu atau Moodle-nya SMKN 1 Sidayu. Langkah awal kalian setelah itu adalah silakan kalian untuk mengupdate password dan profil, nambahi foto, mengubah password agar kalian mudah diingat. Dan yang jangan lupa yang dilakukan adalah ganti emailnya dengan email yang kamu gunakan. Email yang ada di HP ini agar bisa connect. Kenapa? Nanti kalau ada
kalian lupa password, nanti tim ICT kami bisa mereset password kalian. Kemudian kalau sudah merubah profil, merubah password, merubah email, jangan lupa di scroll ke bawah sampai ada tulisan update profil. Kalau sudah update profil, maka kalian sudah merubahnya. Kemudian anak-anak, apa saja tampilannya? Kalau sudah, maka kalian mencari di pojok kiri atas. Ada tanda sama dengan, itu kalian klik sehingga tampilannya gini. Kalian scroll ke bawah untuk mencari mata pelajaran yang kalian pelajari. Misalkan hari ini kalian belajar bahasa Indonesia, maka nanti di scroll ke bawah, diklik bahasa Indonesia. Ketika diklik bahasa Indonesia, maka nanti kalian akan sudah masuk pada materi atau pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ketika sudah masuk di bahasa Indonesia misalkan, maka setiap awal itu pasti ada pendahuluan. Di sini ada pengantar dari Bapak Ibu guru, di sini ada fotonya Bapak Ibu guru mungkin, di sini ada tujuan pembelajaran atau ada motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Setelah di sini anak-anak, maka bagaimana cara kita mengakses materinya? Untuk mengakses materi, jenengan scroll ke bawah, kemudian di tiap mata pelajaran nanti ada pilihan di sana. Ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada sumber belajar, ada video, ada tugas, ada diskusi. Kalian tinggal ngeklik membacanya dan berpindah-pindah. Bisa dilakukan beberapa kali. Anak-anak, Bapak Ibu guru bisa mengecek kamu aktif atau tidak. Jadi kamu sudah membaca materi atau belum. Bapak Ibu guru bisa mengetahui. Jadi kamu tidak akan bisa berbohong mengatakan saya sudah membaca materi padahal belum. Di moodle-nya Bapak Ibu guru akan kelihatan mana anak yang aktif, mana yang tidak. Kalian sudah membaca video atau tidak. Ini cara mengakses materi. Di sekolah kita ini, setiap anak wajib membaca materi minimal 1 kali. Setelah membaca materi, ini contohnya ada materi pembelajaran, ada sumber-sumber belajar, kemudian ada diskusi. Jadi kalian diminta untuk menyampaikan pertanyaan atau kalian diminta untuk menanggapi atau memberikan suatu komentar terhadap materi atau problem yang dikasih Bapak Ibu guru. Dan di sini juga, nah ini contoh-contohnya, kalau sudah memberikan pertanyaan bagaimana, kalau ada responnya dari Bapak Ibu guru seperti apa. Dan di sini juga nanti ada bagaimana cara upload tugas. Bagaimana cara upload tugas. Kemudian bagaimana untuk mengikuti penilaian harian. Di panduan ini sudah ada semuanya anak-anak. Kalian tinggal mempelajari kemudian mencobanya. Itu ya. Semua ada di sini. Kuncinya nanti silakan dibaca, kemudian silakan dicoba. Mudah-mudahan awal dengan panduan ini kalian bisa mulai mengakses Moodle di sekolah kita dengan baik sehingga KBM online juga bisa berjalan. Karena di sekolah kita itu kita pakai blended learning. Jadi pembelajaran online dia jalan, pembelajaran tatap muka juga jalan. Anak-anak, setelah kalian melaksanakan MPLS ini, kemudian menerima informasi tentang bagaimana belajarnya, maka kalian punya waktu 2 hari, tanggal 15-16 Juli, hari Kamis dan Jumat, untuk mencoba melakukan presensi dan coba bergabung di Moodle. Apabila ada kendala ketika mencoba bergabung di Moodle, silakan komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Apabila diperlukan untuk penanganannya hadir ke sekolah menemui tim ICT, silakan nanti koordinasi dengan wali kelas, nanti biar wali kelas koordinasi dengan tim ICT dan kalian hadir di sekolah. Tapi ingat, ketika di sekolah, gunakan protokol kesehatan yang benar.
pakai masker, pakai pakaian bebas rapi, bersepatu, dan menghindari kerumunan. Ini uji coba anak-anak, dan tanggal 19 Juli kalian akan mulai melaksanakan KBM melalui Moodle. Mudah-mudahan dengan sekilas informasi ini kalian bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, minimal mulai bulan Agustus kita sudah bisa melaksanakan sekolah secara normal, bisa tatap muka di sekolah, sehingga yang di Moodle kita gunakan sebagai pelengkap dan untuk menunjang KBM kita. Dari situ anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat demi menunjang KBM di sekolah kita, dan apabila ada kurang lebihnya atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.